Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasanya di malam Senin, di Ahad malam, kita mengadakan kajian dengan membahas sebuah kitab, yaitu Al-Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah. Itu sebuah kitab yang membahas tentang ensiklopedi adab-adab di dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini mungkin bagus kita membahas terkait dengan adab-adab terkait dengan musibah dan bencana. Karena sebagaimana yang kita saksikan ya di beberapa hari yang lalu, ya, beberapa kejadian-kejadian baik itu terkait dengan gunung yang erupsi, demikian juga banjir dan beberapa musibah-musibah yang lain. Dan mungkin ada di antara kita, di antara saudara kita yang terkena musibah secara khusus, baik itu mungkin kehilangan ya apa yang dia cintai, ya berupa harta, atau mungkin berupa orang yang dia cintai, ya, atau ditimpa penyakit, ya, atau yang lainnya. Maka tentunya itu semua adalah ya musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita membaca ya terkait dengan adab-adab ini, yaitu adabul masaib wal qurab, adab-adab musibah dan ya bencana, maka kita akan menyebutkan beberapa hikmah di balik musibah. Ya, beberapa hikmah di balik musibah. Yang pertama dari hikmah musibah yaitu adalah untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Ya. Jadi untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Karena itu disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Alif Lam Mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian-ujian. Ya,
keimanannya. Ya, apakah keimanannya itu betul-betul terpatri ya di dalam hatinya, atau hanya sekedar di lisan saja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Ya, fala ya'lamanna alladziina shadaqu. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, orang-orang yang dusta. Ya, maka di sini ya jelas bahwasanya di antara hikmah ujian itu adalah untuk membedakan ya mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, ya, yang keimanan itu diucapkan di lisannya dan terpatri di dalam hati. Ya, karena memang akidah Ahlus Sunnah ya menyebutkan bahwasanya iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadu bil janan, ya, amalan ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan, dan amalan dengan perbuatan. Ini tiga ya perkara terkait dengan iman. Pertama ucapan, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga pembuktian dengan amalan. Ya, pembuktian dengan amalan. Nah, maka ini hikmah ya dari ujian dan musibah yang Allah turunkan. Yang kedua dari hikmah musibah atau hikmah ujian ya, yaitu sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan, besarnya pahala itu ya sesuai dengan besarnya ujian. Jadi ya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Maka semakin besar ujian, ya semakin besar pula pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Ya. Karena itu para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang paling besar ya pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Ya, contohnya saja Nabi kita SAW itu kalau beliau demam, demamnya beliau itu ditanggung oleh dua orang. Ya, itu kalau beliau demam itu harus ditanggung atau dipikul oleh, ya, dirasakan oleh dua orang, ya, dari kita, dari umatnya. Itu menunjukkan beratnya ujian, ya, beliau SAW. Nah, lalu ya Nabi SAW bersabda, jadi sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan beratnya cobaan. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah apabila Dia mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji dia. Ya, Allah akan menguji mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ya,
Faman radiya falahur ridha. Maka siapa yang ridha dengan ujian itu, maka baginya keridhaan. Waman sakhita falahu suht. Dan siapa yang berkeluh kesah, maka dia juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena itu Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tingkatan seseorang di dalam menerima ujian itu ada 4. Tingkatan manusia di dalam menerima ujian itu ada 4. Yang pertama, berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Dan ini hal yang terlarang. Berkeluh kesah. Nah, yang kedua, bersabar. Bersabar. Yang ketiga adalah ridha. Yang ketiga ridha. Dan yang keempat bersyukur. Nanti akan kita sebutkan kenapa seorang itu bersyukur ketika mendapatkan ujian. Jadi ini 4 tingkatan manusia ketika dia mendapatkan ujian. Pertama, dia berkeluh kesah. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, ridha. Yang keempat, bersyukur. Nah, karena itu seorang ketika menerima ujian dan cobaan, tidak boleh dia berkeluh kesah. Apalagi dia berkeluh kesah kepada manusia, kepada makhluk. Dan beda berkeluh kesah dengan mengabarkan. Kalau sekedar mengabarkan itu tidak ada masalah. Sekedar mengabarkan, misalnya dia ditanya bagian mana yang sakit, kemudian dia sebut, pada ketika dia ingin berobat misalnya, maka itu tidak ada masalah. Itu bab pengabaran. Dan itu beda dengan berkeluh kesah. Nah, jadi seorang tidak boleh berkeluh kesah ketika dia ditimpa musibah. Kemudian hikmah yang ketiga dari ujian adalah menghapuskan dosa-dosa. Hapuskan dosa-dosa. Karena itu di sini letaknya seorang itu bersyukur ketika tertimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah itu dosa-dosanya akan terhapus. Dosa-dosanya akan terhapus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adam hatta syaukati yusyak wala ghammin hatta syaukati yusyakuha illa kaffara Allahu biha min khataya." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan. Jadi kalau seorang muslim capek-capek, letih, lelah, tidaklah seorang muslim itu tertimpa keletihan, atau penyakit, atau kesulitan, atau kesedihan, atau gangguan, atau gundah gulana, hatta syaukati yusyakuha, sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau seorang itu tertimpa kesedihan, kesulitan, gangguan, kelelahan, apalagi misalnya seorang suami lelah di dalam mencari nafkah, itu semua akan diberi pahala, dan itu akan menggugurkan dosa-dosanya,
Demikian juga misalnya seorang istri ya di rumah ya kecapean, kelelahan, kenapa? Karena mengurusi ya rumah tangganya, maka semua itu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Ya, sampai duri yang menusuk. Ya, kata Nabi SAW sampai menusuk duri yang menusuknya itu semua akan menggugurkan ya dosa-dosanya. Nah, kemudian yang keempat dari hikmah musibah itu adalah untuk meninggikan derajat. Untuk meninggikan derajat. Ya. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la takunu lahu 'inda Allahi manzilatu fama yablughuha bi'amalihi. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyah." Hatta yuballighahu iyyaha. Kata Nabi SAW, sungguhnya seorang benar-benar akan memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya, benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak akan dicapai oleh satu amalan pun. Amalan apapun tidak akan bisa dicapai oleh satu amalan pun. Ini amalan yang tinggi. Ya, atau derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak bisa dicapai dengan sebuah amalan. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Ya, terus menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepadanya yang silih berganti. Ya. Silih berganti. Ya. Dia mendapatkan hal yang dia tidak sukai. Ya. Sehingga Allah mengantarkannya sampai ke posisi tersebut. Ya, derajat yang tinggi tadi. Dengan apa dia mendapatkan derajat itu? Dengan ya, ujian, dengan cobaan, ya, dengan musibah yang menimpanya. Ya, musibah yang menimpanya. Karena itu ketika seorang mengetahui hal ini, ya, tadi ya kecintaan Allah kepadanya, ya, kemudian pengguguran dosa-dosanya, ya, kemudian ya diangkat derajatnya, maka disinilah seorang akan bersyukur ketika mendapatkan ujian. Ya, makanya disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul ya kanu yafrahuna fil bala kama tafrahuna fir raha. Mereka bergembira di dalam ujian sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan nikmat. Ya. Kenapa? Karena ya ini janji Allah di belakang ya ujian tersebut. Ada pengguguran dosa. Ya, cuma berbaring saja sakit digugurkan dosa-dosanya. Ya, digugurkan dosanya, diangkat derajatnya. Ya, tapi dengan syarat dia bisa ya melewati ya tingkatan yang kedua tadi, yaitu bersabar. Ya, bersabar. Tapi kalau dia hanya di tingkatan pertama yaitu berkeluh kesah, ini tidak bisa. Itu bisa hanya menambah dosa dan ya kesalahan kalau dia berkeluh kesah. Ya. Jadi harus bersabar. Dia harus bersabar sehingga dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi tadi. Ya, dia bersabar, dia ridha, ya, dia bersyukur. Nah, kemudian ya hikmah yang kelima dari ujian itu adalah ya, sebagai teguran ya yang mengingatkan kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mungkin seorang itu dia diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia sadar. Ya, yang tadinya mungkin ya banyak lalai ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengujinya. Ya.
Dan bisa jadi dengan ujian tersebut dia tersadar, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian siksaan, ya, yang dekat, ya, maksudnya siksaan di dunia ini, ya, dunal adabil akbar, sebelum, ya, adab yang lebih besar, yaitu pada hari kiamat. Apa fungsinya? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, ya, supaya mereka sadar, ya, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang disayangkan kalau seorang itu sudah ditegur tapi semakin lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang disayangkan kalau seorang itu sudah mendapatkan ujian tapi justru dia balas ujian itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana, ya, kadang terjadi, ya, ada musibah, ada ujian, ya, terjadi banjir misalnya atau yang lainnya, ya, tapi justru melempar sesajian ke sungai, ya, atau melempar sesajian ke gunung, ya, atau melempar, ya, kepala kerbau, ya, kepala sapi, justru semakin, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya ujian tadi, teguran tadi itu membuat seorang sadar, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu kadang juga ujian itu murni hukuman, ya, ketika seorang itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah, sebagaimana orang kafir, ya, di masa dahulu ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana kaum 'Ad dihukum oleh Allah, bagaimana, ya, kaum Lut, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana umat Nabi Nuh, ya, dihukum oleh Allah, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, dan, ya, orang-orang yang semisal dengan mereka. Kenapa? Karena kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini beberapa, ya, hikmah dari ujian. Banyak hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan oleh, ya, para ulama. Nah, kita, ya, lihat beberapa adab yang terkait dengan, ya, musibah. Yang pertama adalah as-sabru 'alaiha, bersabar terhadap ujian tersebut, terhadap musibah tersebut. Nah, wa hadza a'zamu adabiha, dan ini adab yang paling besar, ya, karena ini yang wajib, ya, ketika seorang tertimpa musibah maka yang wajib baginya adalah bersabar, ya, yang wajib baginya adalah bersabar. Nah, ayasbirul mu'minu 'alal musibati allati tanzilu bihi, ya, bahwasanya seorang muslim hendaknya dia bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Ya. Bagaimana caranya dia bersabar? Ya, kapan seorang itu dikatakan bersabar? Seorang dikatakan bersabar kalau memenuhi, ya, tiga hal. Ya, kalau memenuhi tiga hal. Pertama, dia menahan hatinya dari berkeluh kesah. Ya, ini yang pertama. Ya, dia tidak berkeluh kesah, dia tahan hatinya. Ya. Yang kedua, dia tahan lisannya, ya, dari mengeluarkan kata-kata yang tidak layak, ya,
mencela, mengumpat, ya. Nah, ini yang kedua, dia tahan lisannya. Dan yang ketiga, dia tahan ya anggota tubuhnya dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memukul, ya, menampar pipi, ya, menjambak-jambak rambut, ya, atau ya hal-hal yang lainnya yang tidak layak, ya. Ini tiga yang harus ditahan. Ini baru seorang bersabar, ya, baru seorang dikatakan dia bersabar kalau dia bisa mengendalikan tiga ini. Pertama, dia tahan hatinya, jangan mengeluh. Yang kedua, dia tahan lisannya, jangan dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Dan yang ketiga, ya, dia tahan anggota tubuhnya, jangan melakukan hal yang ya benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran itu dikatakan seorang bersabar ketika dia tertimpa, ya, di saat dia tertimpa musibah. Ya, di situ diperlukan kesabaran. Ya, di situ diperlukan kesabaran. Jadi bukan sehari, 2 hari atau 3 hari setelah ya musibah itu berlalu, ya, tapi ketika ya musibah itu ya, turun, nah disitulah seorang diwajibkan untuk bersabar. Karena itu Nabi SAW bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ya pada hentakan pertama musibah. Ya, pada hentakan pertama musibah. Ya, misalnya tertimpa banjir, ya, dia lihat semua barang-barangnya basah. Nah, di situ dia bersabar, bukan setelah kering barangnya. Ya, bukan setelah ya kering ya barang-barangnya. Ya, bukan setelah pulih kembali. Ya, tapi musibah itu ketika dia menimpa, nah di situ dibutuhkan kesabaran. Ya, ditimpa ya musibah, lalu dia bersabar. Nah, kemudian adab yang kedua dari adab musibah adalah ihtisabul musibati was-sabru 'alaiha. Ya, mengharapkan pahala ya dan kesabaran terhadap musibah. Jadi mengharapkan pahala terhadap musibahnya. Iya. Jadi ya disebutkan di sini fayambaghi an yaltamisal ajra min Allah Ta'ala fi hadzal sabr. Ya. Maka selayaknya bagi seseorang itu mencari pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesabaran ini. Ya. Jadi bukan bersabar karena terpaksa. Ya. Bukan bersabar karena terpaksa. Tapi memang dia bersabar karena dia mengharapkan pahala. Ya. Wa yasbiru ibtigha'a ma'udillahi minal ajri wa thawab. Maka dia bersabar karena mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala. Ya, jadi dia bersabar karena memang ya mengharapkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga kata beliau wa yasbiru li anna Allah amarahu bis sabr. Dan dia bersabar karena memang Allah yang memerintahkan dia bersabar. Ya, karena memang Allah yang memerintahkan dia bersabar. Ya. Jadi ini ya adab yang sangat besar. Ya, yang sangat indah. Iya. Ketika seorang tertimpa musibah, ya, jadi dia mengharapkan pahala terhadap musibahnya tersebut sehingga dia bersabar, ya,
dia bersabar mengharapkan ya janji Allah yaitu pahala, bersabar karena memang Allah yang memerintahkan dia untuk bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur." Ini di antara wasiat Luqman terhadap anak. Ya. Kata Allah, ya, "Wasbir 'ala ma asabak." Dan bersabarlah ya atas apa yang menimpa engkau. Ya, bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Apa saja yang menimpa? Ya. Inna dzalika min 'azmil umur. Sungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Nah, dan di antara hal yang bisa ya membantu seorang itu bersabar ya adalah mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya, ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma intasabahu illa al-jannah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan ya bagi hamba yang beriman di sisiku. Tidak ada balasan di sisiku bagi hamba yang beriman. Ya, apabila aku mengambil safiyahu. As-safi ya, safiyuhu di sini diterjemah diartikan ai habibuhu bi waladin aw walidin aw nahwi. Yang dimaksud dengan safi ya, safiyuhu atau safiyahu idza qawadtu safiyahu adalah ya habibahu yang dicintainya bi waladin ya dari anaknya, aw walidin atau orang tuanya, aw nahwi atau selainnya. Ya. Jadi ya, tidak ada balasan bagi seorang mukmin di sisiku apabila aku mengambil orang yang dia cintai ya dari penduduk dunia, kemudian dia ihtisab, dia mengharapkan pahala, dia bersabar, dia mengharapkan pahala dengan ujian tersebut. Tidak ada balasannya illa jannah, kecuali surga. Subhanallah. Ini ya janji yang sangat ya besar, yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang tertimpa musibah lalu dia bersabar ya, maka tidak ada balasannya kata Allah kecuali surga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar ya, karena mereka mengharapkan wajah Rabb mereka. Ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pahala yang besar tadi itu akan didapatkan dengan syarat as-sabr, dengan syarat kesabaran. Dengan syarat ya kesabaran. Nah, kemudian adab yang ketiga adalah al-istirja'u wa du'a'ul musibah, yaitu ya mengucapkan kalimat istirja' dan berdoa ketika mendapatkan musibah. Ya, kalimat istirja itu adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ini ya adab yang ketiga, mengucapkan kalimat istirja ya
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul mar'u 'inda nuzulil musibah. Itu seorang tak kala tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut dengan kalimat istirja. Lalu dia membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doanya. Ya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah diucapkan tadi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku yang lebih baik. Ya, gantikanlah untukku yang lebih baik. Nah, maka ya tidaklah seorang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi SAW, kecuali pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ya, dari Ummu Salamah, dan Ummu Salamah sendiri radhiyallahu anha membuktikan ya hadis ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia baca, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala terhadap musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ini janji dari ya Rasulullah SAW, dan Nabi SAW tidak mengucapkannya kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dengan ya sabda Nabi SAW. Karena itu Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, qalat Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, yaitu suaminya, ya, maka Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, awal baitin hajara ila Rasulillah SAW. Ya, dia adalah keluarga yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah SAW. Ya, thumma inni qultuha. Kemudian saya mengucapkannya. Apa ini? Ya, perintah dari Nabi SAW. Ya, walaupun Ummu Salamah agak bergumam, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, di sisi beliau. Nah, tapi karena ini perintah dari Nabi SAW, maka kata beliau, "Tsumma inni qultuha." Saya pun mengucapkan doa ini. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan Abu Salamah untukku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gantinya siapa? Rasulullah SAW. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, ya, maka Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Ya, dan siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Ya, tentunya jawabannya tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Nah, maka ya ini ya di antara doanya. Doa yang lain, ya, doa yang lain ketika seorang tertimpa musibah, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, bahwasanya
man asabahu hammun aw ghammun aw saqmun aw syiddatun faqala Allahumma rabbi la syarika lah. Ini doanya. Allahumma rabbi la syarika lah. Doanya singkat. Ya, Allahumma rabbi Allah, bukan Allahumma, Allahu rabbi la syarika lah. Dada mim ya. Allahu rabbi la syarika lah. Ya. Kasyafa dzalika anhu atau kusyifa dzalika anhu. Ya. Siapa saja yang tertimpa ya kesedihan, gundah gulana, penyakit atau kesulitan, lalu dia berkata, Allahu rabbi la syarika lah. Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Ya, Allah adalah Rabbku, tidak ada sekutu baginya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia tertimpa musibah, kusyifa dzalika, pasti akan disikap, pasti akan diangkat musibahnya. Ya, pasti akan dihilangkan musibahnya. Ya, Allahu rabbi la syarika lah. Ya, ini doa yang kedua. Doa yang ketiga, ya, yang disebut dengan da'watul makruh, doa orang yang kesulitan. Ya, doa orang yang sedang kesulitan. Ya, apa itu? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ini mirip ya, dengan zikir pagi. Ya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang saya harapkan. Ya. Apalagi ketika seorang itu sakit, maka dia betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata 'ain, janganlah kau serahkan diriku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ya, walaupun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, ya, perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta, ya, tidak ada ya ilah yang berhak untuk disembah selain engkau. Nah, poin adab yang berikutnya, ya, banyak doa-doa yang lain ya, ketika tertimpa ya musibah. Ya, di sana ada kitab Hisnul Muslim itu ya, dan akan disebutkan ya doa-doa dan zikir-zikir ya ketika seorang tertimpa musibah. Ya, di antaranya adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika ditelan oleh ikan. Ya, ditelan oleh ikan. Itu juga ya doa yang sangat, atau zikir yang sangat indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya yang bisa kita sebutkan adalah ada syakwa ilal khalq, ya, tidak mengeluh kepada makhluk. Ya, jadi jangan mengeluh kepada makhluk. Ya, Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam, ya, ketika beliau tertimpa ya kesedihan, beliau mengatakan innama ashku bathi wa hudni ila Allah. Ya, sungguhnya saya ya mengeluhkan ya kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak mengeluh kepada makhluk. Ya, tidak mengeluh kepada makhluk. Ya, tapi hendaknya dia mengeluh ya kepada, mengadukan ya dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada ungkapan di sini sangat bagus
musibatun fasbir laha sabral karim fa innahu huwa ahzam wa idza syakauta ila al-khalaiqi innama tashkur rahima ila alladhi la yarham. Dikatakan bahwasanya wa idza atatka musibatun fasbir laha. Kalau kamu tertimpa musibah maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Sabral karimi fa innahu huwa ahzam. Sebagaimana kesabarannya orang-orang yang mulia, dan itulah yang seharusnya. Wa idza syakauta ila al-khalaiqi innama, apabila engkau mengeluh kepada makhluk, maka sesungguhnya tashkur rahima ila alladhi la yarhamu, engkau mengeluhkan yang maha penyayang kepada yang tidak menyayangi. Siapa yang menurunkan musibah? Siapa yang menurunkan penyakit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita mengeluh kepada manusia, berarti kita keluhkan yang maha penyayang kepada kepada yang tidak menyayangi. Seharusnya kita mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ya'qub, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang ketika dia mendapatkan musibah. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah main HP yang tidak ada kepentingan di dalamnya bisa membuat diri kita lalai dalam beribadah? Jelas. Ketika seorang itu bermain HP atau ini, dan ini juga HP ini selain dia nikmat, di satu sisi dia musibah. Apalagi di masa sekarang, saya sendiri kadang menyaksikan ketika khutbah Jumat, ini banyak yang saya saksikan ketika sedang khutbah, masih ada saja orang yang main HP. Entah itu mungkin dia balas chatnya atau mungkin juga ada yang main game. Sementara khutbah Jumat, ini musibah. Musibah. Pada Nabi SAW mengatakan, "Mahassal hasa faqad labagh." Siapa yang menyentuh debu kerikil, itu dia sudah berbuat sia-sia. Apalagi dia sedang main HP. Sedang main HP. Maka HP ini adalah hal yang sangat melalaikan. Bisa melalaikan. Kecuali kalau pada hal-hal yang bermanfaat, seorang menulis tulisan yang bermanfaat, misalnya kemudian dia bagi atau dia mungkin ada faedah yang dia catat, karena itu faedah-faedah yang lewat di HP kita, hendaknya kita catat, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Itu insya Allah akan dapat nikmat, itu akan mendapatkan nikmat. Nah, bagaimana hukumnya chat dengan lawan jenis dan berteman dengannya di media sosial yang tidak ada kepentingan di dalamnya? Ini juga musibah, sama-sama musibah, tidak ada kepentingan, Nah, apalagi sosial media kalau tidak ada kepentingan lebih baik ditutup saja, Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memperkenalkan kita dengan sosial media. Nah itu di sana banyak sosial media itu, di sana banyak jurang-jurang, di sana banyak duri-duri, di sana banyak tebing-tebing, di sana banyak lubang-lubang, Nah, di sana banyak pengait-pengait, bisa membahayakan seseorang, bisa membahayakan seseorang. Nah, kecuali memang ada hal yang dibutuhkan di situ, atau orang butuh, atau kalau tidak butuh lebih baik ditutup saja, ditutup saja, disuruh hapus saja yang bisa hapusnya. Nah, karena minimalnya
sekarang juga itu hanya dijadikan sebagai bahan perdebatan di sebagian, ya, pada sebagian debat sana sini, ya, seterusnya. Ya, semua adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, karena itu disebutkan bahwasanya, ya, siapa yang sibuk pada perkara yang, ya, mansyaghala, ya, bima la yakni, siapa yang sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat, ya, maka pasti dia akan dilalaikan dari hal yang bermanfaat. Ya, itu sudah, ya, rumus itu. Siapa yang sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat, maka pasti dia akan dilalaikan dari hal yang bermanfaat. Ya, coba kita lihat, ya, baru saja selesai salam, ya, apa yang diambil? Ya, langsung HP ini. Padahal seharusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sibuk dari hal yang tidak bermanfaat, akhirnya apa? Ya, sibuk dari hal yang tidak bermanfaat, akhirnya apa? Dia tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.